SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, para jamaah, para mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Al-Mubajjal Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita masih pada pondasi yang kedua, betul ya? Yaqulu al-Imam Ahmad, qala al-Imam Ahmad rahimahullah, usulus sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Ada al-asl al-awwal takallamna bihi. Al-asl al-thani yakni wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Kita sampai sini kemarin ya. Dan kita sudah menjelaskan ke antum semuanya ma makna al-bid'ah, dan bid'ah itu punya definisi secara bahasa dan punya definisi secara istilah. Apa kemarin makna al-bid'ah lughatan? Ada yang tahu? Angkat tangan. Nah, ismukal karim, nama antum? Jindan. Tafadhal, ma makna al-bid'ah lughatan? Naam, ibtida'u asy-syai'i wa sun'uhu min ghairi mithalin sabiq. Dan dari segi, atau artinya memulai sesuatu atau membuat sesuatu yang baru yang dulu tidak ada contoh sebelumnya. Secara bahasa ini bid'ah tidak berkonotasi positif, tidak berkonotasi negatif. Pokoknya yang baru yang dulu tidak ada. Betul? Dari sisi bahasa nggak ada perbedaan antara sunnah dengan bid'ah, dengan hadis tidak ada perbedaan. Ya, dari sisi bahasa ya, al-bid'ah nggak ada perbedaan dengan apa? Al-hadis. Karena antum artinya hadis tahu? Hadis artinya jadid. Sahih la? Makanya kan di antara dalil pelarangan bid'ah kan man ahdatsa, ihdaats. Fahimtum? Ya, melaksanakan sesuatu yang baru. Jadi dari sisi bahasa bid'ah sama hadis sama sunnah tidak ada apa? Tidak ada perbedaan. Cuma yang bedakan adalah dari sisi apa? Istilah. Dan kemarin sudah kita jelaskan dari sisi istilah kita meminjam ucapannya al-Imam Asy-Syatibi bahwa bid'ah adalah ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'atun tudahi asy-syar'iyyata yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbud lillahi subhanahu. Alaysa kadzalik?
Nah, itu sudah kita jelaskan. Ini untuk mengingatkan kembali aja. Kemarin juga kita sudah menjelaskan jelaskan khuturatul bid'ah, bahaya bid'ah. Mengapa kok Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah? Hati-hati dengan perkara baru dalam agama, karena perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan bid'ah adalah apa? Kesesatan. Kenapa Nabi kok mengingatkan seperti itu? Begitu juga dengan imam-imam ahlus sunnah, termasuk Imam Ahmad ini. Ya, usulus sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah, dan harus meninggalkan bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Nah, berarti bid'ah ini berbahaya gitu kan? Kenapa Nabi kok ngelarang? Para imam-imam ahlus sunnah kok ngelarang? Nah, apa bahaya bid'ah? Kemarin sudah saya tuliskan. Betul? Ada berapa kemarin? Nah, di antara yang saya sebut, nggak semuanya itu, 9 poin khuturatul bid'ah. Nah, kita sekarang akan membahas sub pembahasan baru, masih tentang bid'ah, belum selesai, yaitu asbabul bid'ah. Kenapa kok terjadi bid'ah? Apa sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya bid'ah? Yang pertama, ikhwatal iman, uktubu. Jadi kemarin saya sampaikan ke antum, ya, silakan yang mau mencatat yang dari awal pertemuan muqaddimah, ya, diketik yang bagus dan diserahkan ke saya. Ada anak, alhamdulillah, beberapa mahasiswa sudah kirim ke saya, ada yang lengkap sekali, tidak meninggalkan yang saya omongkan. Ya, ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Indonesia. Yang sudah terlanjur ngirim pakai bahasa Indonesia, silakan pakai bahasa Indonesia, diteruskan sampai selesai. Nanti terakhir kita ngisi kajian di sini. Yang terus sudah terlanjur bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Jadi nanti kajian kita ini nanti jadi kita berbahasa Arab dan kita berbahasa Indonesia. Nanti saya pilih yang terbaik yang mana. Tapi sudah beberapa yang sudah kirim filenya. Ya. Jadi kalau misalnya saya sampaikan asar mungkin kurang marja, kurang referensi, bisa dicari di internet. Nah, ini ucapannya siapa, ditambahi. Tapi nggak usah nambah-nambah ucapan saya, karena ada yang ditambahi dewe. Padahal saya nggak merasa ngomong kayak gitu, kok ada tambahannya banyak juga ya. Jadi maksud saya disuruh tambah itu ngelengkapi yang perlu dilengkapi. Kayak asar mungkin kurang marjaknya, itu maksud saya. Nah, itu antum yang rapi, diketik yang bagus, ada pakai PDF satunya lagi, ya, Word, nanti ditatai rapi, nanti insya Allah jadi kitab baru insya Allah. Baik. Kita sekarang akan membahas asbabul bid'ah, sebab-sebab terjadinya bid'ah. Sebab yang paling inti jamaah, adik-adik mahasiswa, sebab yang paling utama terjadi bid'ah itu adalah al-jahl, kebodohan. Ini sebab yang paling inti dan sebab yang paling utama terjadinya bid'ah adalah al-jahlu, kebodohan. Kalau diperhalus ya, ketidakmengertian. Ya. Ada ungkapan bagus dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Jadi kalau antum nyebut Ibnu Qayyim itu ada dua cara. Cara yang pertama Ibnul Qayyim rahimahullah. Cara yang kedua Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau Ibnu Qayyim titik berarti Al-Qayyimnya dikasih alif lam. Tapi kalau pakai Al-Jauziyah maka Qayyimnya tidak pakai alif lam. Bisa dipahami? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, aslu kulli khair huwal ilmu wal adlu. Aslu kulli khair al ilmu wal adlu. Sumber atau pondasi dari segala kebaikan adalah al ilmu, wal jahlu wal adlu, dan keadilan. Ya, saya ulangi, aslu
kulli khair, sumber atau pondasi dari seluruh kebaikan adalah al-ilmu wa al-adlu. Ilmu itu harus seiring dengan keadilan. Ilmu tanpa keadilan itu kadang-kadang kita bisa mendolimi orang karena ilmu kita. Makanya ilmu tinggi harus dibarengi dengan keadilan. Ya. Dan gak ada keadilan tanpa ilmu. Kalau keadilan tanpa ilmu bisa tidak adil, ya. Wa aslu kulli syarr, dan sumber atau pondasi dari seluruh kejelekan adalah al-jahlu wadzulmu, kebodohan dan kezaliman. Makanya kenapa kok sering terjadi bid'ah? Karena enggak belajar. Ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengingatkan kita aslu kulli khair al-ilmu wa al-adlu. Pondasi dari seluruh kebaikan adalah ilmu. Jadi dimanapun antum melihat kebaikan, dimanapun antum melihat kebagusan, itu asal muasalnya adalah ilmu. Dan dimanapun antum melihat kerusakan, dimana antum melihat kejelekan, sumber utamanya adalah apa? Kebodohan. Makanya nggak heran kalau Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari membuat bab judulnya Al-Ilm qabla al-qawli wal amal. Ilmu harus didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Kalau enggak, terjatuh pada bid'ah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa ingin bahagia di dunia, wajib punya ilmu. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa menginginkan kehidupan bahagia di akhirat, wajib punya ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa ingin kedua-duanya bahagia, fa'alaihi bil ilm, maka wajib punya ilmu. Dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tak ada yang mampu menandinginya. Al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tak ada yang setara dengannya. Karena seluruh ibadah dalam Islam itu mandek, nggak bisa dijalankan tanpa apa? Ilmu. Mau sholat tanpa ilmu nggak bisa. Mau zakat tanpa ilmu nggak bisa. Mau haji tanpa ilmu nggak bisa. Makanya kata Imam Ahmad, al-ilm la ya'diluhu syai'. Tidak ada yang mampu menandingi ilmu, tidak ada. Ya, makanya harus bersyukur antum ini ya digerakkan Allah, langkah kakinya dan hatinya bisa sekolah ke sekolah tinggi agama Islam Ali bin Abi Thalib ini. Bersyukur antum. Nah, itu nikmat Allah yang besar, dipalingkan ya hati kita untuk mau belajar ilmu agama. Alhamdulillah. Itu ya ikhwatul iman. Jadi yang menyebabkan terjadinya bid'ah yang pertama adalah apa? Al-jahlu, kebodohan. Kalau kebodohan sudah menyebar, tidak ada yang mau belajar, masyarakat gak bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah, gak bisa membedakan. Nah, di saat itulah orang-orang akan banyak melakukan ya ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara penyebab terjadinya bid'ah adalah al-ghuluwu fis sholihin. Al-ghulu fis sholihin. Ma makna al-ghulu? Berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Berlebih-lebihan terhadap orang soleh menyebabkan terjadinya bid'ah. Bahkan munculnya bid'ah sesembahan berupa patung itu dimulai dari apa?
hulu terhadap orang-orang soleh. Seperti ya, ini bid'ah termasuk bid'ah, tapi bid'ah yang mukaffirah, ya kan? Termasuk suatu yang baru dalam agama dan sifatnya mukaffirah. Mana mukaffirah? Menjadikan pelakunya apa? Kafir. Yaitu bid'ah ittikhadul asnam, ya, ilahan, menjadikan patung sebagai apa? Sesembahan. Itu asal muasal pertama kali terjadinya bid'ah penyembahan terhadap patung itu karena ghulu fis sholih, berlebihan dalam menghormati orang yang dianggap soleh. Mana dalilnya? Surat Nuh ayat 23. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yahutha wa ya'uqa wa nasra. Janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sembahan kalian. Janganlah kalian meninggalkan Wat, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr. Ada 5 nama. Janganlah kalian meninggalkan penyembahan terhadap Wat, Suwa, Yahus, Ya'uq, wa Nasr. Ada berapa? 5. Ada 5 nama dalam surat Nuh ayat 23. Nama-nama ini siapa? Siapa nama-nama ini? Dijelaskan oleh Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas adalah sahabat Nabi sekaligus misanan atau sepupunya Nabi. Waktu masih bocah, masih kecil, kebetulan bibinya Abdullah bin Abbas ini istrinya Nabi. Rasulullah punya istri namanya siapa? Maimunah. Rasulullah punya istri namanya Sayyidatuna Maimunah radhiyallahu anha. Lah Maimunah ini bibinya Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas punya mama namanya Ummu Fadl. Ummu Fadl itu saudarinya Maimunah. Waduh ya ikhwah. Sehingga Abdullah bin Abbas ini dari sisi beliau sama Nabi statusnya adalah misanan atau sepupuan, betul? Kalau dilihat dari istrinya Nabi, beliau ini keponakan dari istrinya Nabi. Makanya pernah dengarkan antum bahwa Abdullah bin Abbas pernah menginap di rumah Nabi, sholat malam di belakang Nabi, itu di rumahnya bibinya. Siapa namanya? Maimunah. Lah, malam-malam Rasulullah bangun, ya, tiba-tiba Abdullah bin Abbas ngikuti dari belakang, menyiapkan airnya, menyiapkan keperluan Nabi. Setelah Rasulullah kembali, Maimunah mengatakan itu tadi yang menyiapkan adalah Abdullah bin Abbas. Lalu Rasulullah berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan bocah kecil ini urusan agamanya dan ya, ajarkanlah kepadanya ilmu tafsir. Zaman telah berlalu, Rasulullah wafat, Abdullah bin Abbas ini menjadi rujukan. Di zaman pemerintahan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab itu punya ashabus syura, punya orang-orang hebat di sekelilingnya. Di antaranya masyayikh Badr, orang-orang yang pernah ikut perang Badr. Ya, penasihatnya Umar, fulan. Ada satu bocah kecil, namanya siapa? Abdullah bin Abbas. Kadang-kadang Umar bin Khattab muskil, ada sesuatu yang menurut beliau itu belum bisa dipahami dari ayat Al-Quran, maka Umar berkata kepada para sesepuh itu, apa maksudnya ayat ini? Fulan. Terus bocah kecil suruh ngomong, dan Umar lebih memilih ucapannya bocah kecil ini. Siapa namanya? Abdullah bin Abbas. Sampai-sampai sahabat senior berkata, wahai khalifah, bukankah kami juga punya anak-anak kecil yang lain? Kenapa kok bocah ini yang ada di sini? Kata Umar, beda. Ini adalah bocah kecil yang pernah didoakan Rasul. Intinya kata Umar, ini adalah anak-anak yang beda, tidak seperti anak-anak yang lain. Dan kenyataannya Abdullah bin Abbas pernah didoakan Nabi. Itu sekelumit tentang Abdullah bin Abbas
yang akan menafsiri ayat ini. Jadi yang nafsiri surat Nuh ayat 23 ini bukan sembarangan, tapi orang yang punya otoritas dalam menafsiri. Dapat rekomendasi langsung dari siapa? Rasul, namanya Abdul bin Abbas. Abdul bin Abbas menerangkan, menjelaskan asal usul terjadinya bid'ah penyembahan terhadap apa? Patung ini asal muasalnya dari mana? Tolong ditutup pintunya, Mas, biar gak kedengaran suaranya anak-anak berisik. Oke. Siapa nama-nama ini? Kata beliau, perhatikan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, asma'u rijalin sholihin min qaumi Nuh. 5 nama yang ada dalam surat Nuh ayat 23 itu adalah nama orang-orang soleh di zamannya Nabi Nuh. Ada wali 5, Suwa, Yahus, Ya'uq, dan Nasr. Asma'u rijalin solihina min qaumi Nuhin. Mereka itu adalah nama-nama orang soleh di zaman kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku, ketika mereka ini mati semuanya, orang-orang yang soleh itu mati, auhas syaitanu ila qaumihim. Setan ngasih was-was, ya, ngasih wangsit kepada kaumnya. Anin sibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban wasammuha bi asma'ihim fafa'alu. Setan ngasih bisikan-bisikan, bangunlah patung-patungnya orang-orang soleh tersebut di majlis-majlis mereka yang ketika mereka hidup dulu duduk di tempat itu untuk mengenang sebagai monumen, dikroyat, belum disembah, cuma sekedar dibangun saja. Akhirnya kaumnya Nabi Nuh itu mau dibangunkan patung-patung 5, patungnya Wad, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr dibuat. Zaman berlalu, ya, generasi yang membuat patung ini mati semuanya, ganti generasi baru yang nggak ngerti asal usulnya. Datang setan untuk kesekian kalinya dan ngasih apa? Was-was lagi. Ya. Pertama nggak disembah, hatta idza halaka ulaik, ketika mereka yang pertama bangun itu mati semuanya, maka ilmu setelah dilupakan, wa ubidat, dan akhirnya disembah. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini sebenarnya mengandung 2 hal sebab terjadinya bid'ah. Pertama adalah tadi itu al-ghulu fi asal. Yang kedua itu tadi al-jahlu. Karena di sini Abdul bin Abbas berkata, watun sahul ilmu, generasi yang membuat patung tadi mati semuanya. Watun sahul ilmu, mana tun sahul ilmu? Wanusia, ada yang manusia ya lafadznya ya. Wanusial ilm, dan ilmu telah dilupakan. Ya, wa ubidat, dan akhirnya mereka disembah. Berarti juga hadis ini, riwayat ini bisa dalil juga tentang di antara sebab terjadi bid'ah adalah al-jahlu. Otomatis bisa untuk satu, poin yang satu bisa juga untuk poin 2. Naam. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itu adalah sebab yang kedua, al-ghulu fis sholihin. Karena saking takzimnya sama orang soleh, sampai kadang-kadang orang soleh itu melakukan ritual, pasti dianggap benar begitu aja. Nah, oke ya. Yang nomor 3. Di antara penyebab terjadinya bid'ah adalah at-taqlidul a'ma. At-taqlidul a'ma, taklid buta. Taklid buta, fanatik terhadap nenek moyang. Taklid buta atau fanatik terhadap ajaran nenek moyang. Ini juga menyebab terjadinya bid'ah. Di antara dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Dan jika dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ayo ikuti apa yang Allah turunkan yaitu Al-Qur'an,
Qalu, mereka berkata, bal nattabi'u ma alfaina alai aba'ana. Cukuplah bagi kami mengikuti apa yang kami jumpai dari mbah buyut kita, nenek moyang kita. Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 170. Ketika ditanya, Mas ngeten niki mboten wonten tuntunane. Rasulullah mboten nate ngamalaken kaya mekaten mboten nate. Gak wong Jawa kabeh ya. Mas ini tidak boleh mas. Rasul tidak pernah ngamalkan ibadah kayak gini. Mereka mesti jawabnya kayak gini. Mosok nggak boleh. Wong ini lo sejak dulu sudah turun temurun seperti ini. Betul ya? Nah, omongan seperti ini itu sudah pernah dipakai oleh kafir Quraisy. Ketika ditegur sama Nabi, mereka jawabnya apa? Ini sudah turun temurun dari mbah buyut kami. Surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alai aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Itu ya. Kemudian selanjutnya contoh lagi at-taqlidul a'ma ini menyebabkan terjadinya bid'ah bahkan kesyirikan adalah kisah awal mula bangsa Arab dari ajaran tauhid menjadi penyembah berhala. Dulu bangsa Arab itu agamanya ya agamanya Nabi Ibrahim, Hanif, agama yang lurus, nyembah Allah saja. Terus kok bisa bangsa Arab berubah menjadi penyembah berhala, menjadi jahiliyah? Ada yang tahu ceritanya? Yang pernah belajar silsilah mada apa? Tarikh sudah diajari. Jadi mengapa bangsa Arab yang dulu ajarannya ikut Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berubah menjadi ajaran pagan? Apa pagan itu? Penyembah banyak Tuhan-Tuhan, sembahan-sembahan. Kok bisa menjadi penyembahan terhadap patung? Itu ada asal muasalnya, dan asal muasalnya adalah karena at-taqlidul a'ma, taklid buta. Bagaimana ceritanya? Begini. Summa inna syirka dakhalal Arab binakli Amr bin Luhai al-Khuzai. Karena dulu ada orang namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai ini safar ke negeri Syam. Negeri Syam kan negerinya para nabi, betul? Kebanyakan para nabi dari Syam. Qad kana safara ila Syam litijaro. Dulu dia ini orang Arab berangkat ke Syam tujuannya untuk dagang. Fawajada ahla Syami ya'budunal asnam. Terus dia menjumpai penduduk Syam itu menyembah patung-patung. Fa akhadha minha ila Makkah, maka diambil beberapa patung dibawa ke Mekah. Fadkhala fihim syirk, maka dia inilah orang Arab pertama kali yang memasukkan penyembahan berhala ke tanah Arab. Siapa namanya tadi? Amr bin Luhai. Jangan kasih nama anakmu Amr bin Luhai. Amr bin Luhai adalah orang pertama yang mengubah ajaran tauhid menjadi ajaran penyembah berhala di tanah Arab. Karena taklid. Masa sih orang Syam itu salah? Wong mereka itu kan tempatnya para rasul. Taklid buta, sudah taklid buta tanpa melihat dalil. Apa sih makna taklid? Man ya'rif makna taklid? Akhad minkum yarfa yadahu wa yubayyin lana makna taklid. At-taklid yakni bil jumlah yakni akhdhu kalamil ghair, mengambil ucapan orang lain, min ghairi ma'rifatid dalil, tanpa mengetahui apa? Dalil. Yang penting dia ngomong begitu aja. Yang penting Ustaz ini ngomong. Ini boleh enggak? Oh, boleh. Dalilnya mana? Oh, kata Ustaz. Ya, itu taklid namanya. Bisa dipahami ya? Taib. Itu nomor berapa itu? Kata Rasulullah, ra'aitu Amr bin Luhai yajurru qasabahu finnar. Aku melihat Amr bin Luhai menyeret qasabahu, apa qasabahu? Ya, usus ya. Finnar, di neraka.
Dia adalah orang yang pertama kali memasukkan ajaran penyembahan berhala ke bangsa Arab. Gara-gara apa tadi? At-taqlidul a'ma. Terus yang nomor 4, di antara sebab terjadinya bid'ah adalah at-tasyabbuh bil kufar. At-tasyabbuh bil kufar. Niru-niru gayanya orang kafir. Tasyabbuh, meniru orang kafir. Orang kafir membuat perayaan apa begitu, maka kita ikut niru-niru. Orang kafir punya, orang non-muslim punya perayaan kelahiran Tuhan mereka misalnya. Terus kita niru-niru. Nah ini tidak boleh. Ya, gak usah dijelaskan kan, paham maksud saya. Soalnya di siarno. Paham maksud saya? Tafu apa? Kan mahasiswa paham semua. Tasyabbuh bil kufar. Ya, orang kafir membuat acara Valentine, ikut buat Valentine. Akhirnya Valentine syar'i. Terus pakai zikir-zikir. Wah, nggak boleh, meskipun bias. Dulu awal-awal mahasiswa setai Ali itu kita kirim ke daerah, saya nggak usah sebut nama ya, ke daerah pegunungan, Tengger Bromo. Loh, nyebut ya akhirnya ya. Tapi saya nggak sebutkan desanya, ya, biar nggak menimbulkan kegaduhan. Nah, salah mahasiswa kita ini kita letakkan di atas sana itu, sebelum KKN kan ada pemappingan ya, disuruh mapping agamanya bagaimana. Yang pernah KKN saya tahu. Pemappingan ekonominya bagaimana, terus agamanya kayak gimana, masyarakatnya itu mata pencariannya apa. Kita sebelum KKN kan harus tahu kondisi masyarakat. Itu mengamalkan hadisnya Rasulullah ketika mengutus Mu'ad. Ya Mu'ad innaka sata'ati qauman ahlil kitab. Jadi harus tahu orang yang didakwah itu kayak apa, harus tahu. Pertama agamanya kayak gimana, sosial masyarakatnya kayak gimana, ekonominya bagaimana, orangnya kebanyakan miskin apa enggak, itu harus tahu kita. Nah ternyata di situ ada temuan, ini yang dulu-dulu bukan yang baru-baru, yang dulu-dulu ya. Ada temuan bahwa masyarakat situ itu mayoritasnya, tolong ditutup Mas pintunya Mas. Kembali ke materi, lihat saya, enggak usah lihat ke belakang. Sampai mana tadi? Cara memusatkan pikiran adalah sampai mana tadi? Itu cara Ustadz untuk mengembalikan konsentrasi. Sampai mana tadi? Temuan. Jadi dulu itu ada temuan, kebanyakan masyarakat situ kan beragama, antum tahu sendiri ya agamanya ya. Agamanya tidak Islam, tidak ahli kitab. Di daerah Tengger itu, tahu sendiri ya. Kebanyakan itu kalau mereka keluar dari agama itu nggak milih agama Nasrani, tapi kebanyakan memilih agama Islam. Perpindahannya. Jadi masyarakat situ tuh agamanya non Muslim, bukan Islam, juga bukan ahli kitab. Paham maksud saya ya? Nah, tapi banyak yang murtad dari agamanya, keluar dari agamanya, dan lebih cocok memilih Islam, tidak memilih agama yang lain. Padahal di situ juga gencar ajaran Tansyiriyah, Kristenisasi juga gencar, tapi nggak laku. Justru yang banyak yang masuk Islam. Diwawancarai, diteliti, kenapa kok orang sini nih kalau keluar dari agama lamanya kok memilih Islam? Kok tidak memilih apa? Nasrani dan seterusnya. Di antara jawabannya itu unik. Kata mereka, kita ini sudah terbiasa dengan upacara ini, upacara itu, ritual ini, ritual itu. Kalau masuk agama Nasrani, masa kita biasa ibadah, ritual, penyembahan, sembahyang, tiba-tiba disuruh sembahyang cuma nunggu seminggu sekali. Gak enak rasanya. Kita lebih cocok ke Islam karena sama. Kalau ada orang wafat ya ada sehari, 2 hari, 7 hari sama.
Tahu ya? Ada orang hamil nanti mirip Mas, cuma beda nih versi Arab iki mbek gak Arab. Di situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebenarnya ada sebagian amalan-amalan yang kita lakukan di masyarakat sebenarnya itu bukan dari diri kita. Paham nggak maksudnya? Saya nggak perlu mendetilkan kan, antum insyaallah paham sendiri. Bahwa ternyata sebagian dari ritual masyarakat, sebagian sebenarnya itu adalah ajaran lama dari agama lain. Paham? Bisa dipahami? Begitu. Berbeda dengan Malang Selatan. Mahasiswa kita dulu awal-awal juga kita kirim ke Malang Selatan. Banyak terjadi tansiria, kristenisasi. Ya di sini ada anak Malang Selatan saya tahu. Itu di desa-desa itu banyak ada tempat atau rumah ibadah agama lain. Betul ya, pelosok-pelosok banyak. Bedaannya di Malang laku, kalau yang di Tengger nggak laku. Kenapa di Tengger nggak laku? Karena di Bromo ini masyarakatnya bukan masyarakat miskin. Punya sayur, punya ini, ya kan? Mereka tidak kekurangan sehingga mereka datang bawa sembako, nggak laku sembakonya. Tapi ketika ke Malang Selatan, ini banyak yang menyambut. Makanya ini seringkali KKN kita sebar di daerah-daerah yang seperti itu. Intinya ya jamaah, bahwa sebagian ada terjadinya bid'ah yang terjadi di masyarakat itu kadang-kadang karena dulunya tasyabbuh, meniru-niru agama orang lain. Kira-kira bisa dipahami? Itu contoh yang realita yang ada. Sekarang saya masuk ke dalil sekarang. Mana dalilnya bahwa tasyabbuh itu bisa menyebabkan terjadinya bid'ah. Ini yang penting yang ditulis. Kalau tadi cerita nggak ditulis, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Nah ini yang penting ini. Antum pernah dengar dan kemarin saya terangkan waktu kita sebelum ganti kitab. Sebelum ganti kitab kita memakai kitab apa kemarin, Mas? Arba'una hadisan fi huquq Rabbil Alamin. 40-an hadis tentang tauhid, betul? Saya jelaskan dan antum juga masih ingat ada hadis tentang perang Hunain. Ketika perang Hunain Rasulullah bersama para sahabat di tengah jalan ketemu pohon, betul? Betul enggak? Saya baca aja ya. Dalam hadis diriwayatkan Imam At-Tabrani, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami pernah keluar berperang bersama Nabi menuju Hunain, sehingga perang ini dijuluki perang apa? Hunain. Perhatikan saya, perang Hunain adalah perang besar pertama setelah Fathu Makkah. Dan kita tahu setelah Fathu Makkah sudah nggak ada kafir Quraisy lagi, adanya Muslim Quraisy. Sahih, Rasulullah Fathu Makkah membawa 10.000 pasukan dari Medina, dan ternyata Mekah nggak sanggup melawan, sehingga nyerah kan gitu kan, dan terjadi Fathu Makkah. Lah, banyak orang Mekah masuk Islam. Hindun masuk Islam, Abu Sufyan masuk Islam. Yang kemarin lusa memusuhi Islam sekarang jadi pembela Islam, masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang berbondong masuk Islam. Sehingga singkat kata, Rasulullah pergi ke Hunain ini jumlah kaum muslimin totalnya 12.000. 10.000 dari mana tadi? Medina, yang 2.000 mungkin orang Quraisy yang baru-baru masuk Islam. Sudah jelas sampai sini? Sehingga perang ini membawa pasukan berapa? 12.000. Sampai-sampai ada sahabat yang keluar rasa ujubnya dan mengatakan setelah ini kita nggak mungkin kalah lagi. Karena jumlah kita sudah apa? Banyak, dan Quraisy sudah masuk Islam. Gara-gara omongan kayak gitu ditegur Allah Subhanahu wa taala. Kocar kacir dalam perang Uhud. Perang apa? Hunain, hampir kalah. Terus Rasulullah memerintahkan pamannya untuk memanggil orang-orang yang pernah ikut Bai'atur Ridwan. Orang yang pernah ikut Bai'atur Ridwan itu jumlahnya 1.400. Idh yubayyi'unaka tahtas syajarah. Orang-orang yang pernah membaiat Nabi di bawah pohon, jumlahnya 1.400. Itu inti yang kuat imannya, yang bersama Nabi. Akhirnya menang. Karena ada orang-orang yang setia mendampingi Nabi. Oke, ini ceritanya, perhatikan. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Nabi menuju Hunain untuk perang. Perhatikan. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, dan kami baru saja dengan kekafiran. Maksudnya kita baru saja masuk
Islam. Kemarin-kemarin kita masih kafir, sekarang baru masuk Islam. Artinya mereka ini orang-orang mu'alaf. Ya. Walil musyriki nasidrotun. Lah orang-orang musyrik itu punya pohon sidr. Ya. Yaqufuna indah, mereka mendatangi pohon itu, wayanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu. Jadi orang musyrik pada waktu itu punya pohon di ngalah berkahi, ditabaruki. Jelas ya? Dipakai menggantungkan apa tadi? Pedang-pedang atau senjata-senjata mereka supaya sakti, supaya kalau perang menang begitu. Yuqalu laha dzatu anwatin. Pohon itu diberi nama dzatu anwat. Jelas sampai sini? Terus orang-orang yang baru masuk Islam ini melewati pohon itu, pohonnya orang musyrik. Melewati pohonnya orang musyrik, namanya tadi apa? Dzatu anwat. Maka orang-orang yang baru masuk Islam ini ngomongnya begini, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, tolong ya, buatkan untuk kami dzatu anwat, pohon yang besar yang digunakan ngalah berkah sebagaimana mereka ini juga punya pohon. Saya mau tanya, berarti niru enggak ini? Niru-niru ini yang menyebabkan terjadinya bid'ah, termasuk kesyirikan. Ini sudah terjadi di zamannya Bani Israel. Makanya Nabi ketika mendengarkan ucapan itu, Nabi marah. Dan Nabi mengatakan, Allahu Akbar. Ya, innahas sunan. Allahu Akbar, ini adalah cara-cara ajaran orang terdahulu. Dulu Bani Israel itu juga pernah minta seperti ini kepada Musa. Ketika dikejar-kejar Fir'aun, mereka, Nabi Musa melempar atau memukul tongkatnya, kemudian laut merah terbelah, Musa dan kaumnya lewat selamat, terus Fir'aun lewat, ternyata Allah tenggelamkan Fir'aun, Musa dan kaumnya selamat. Baru saja selamat Musa dan Bani Israel, baru saja selamat Bani Israel, di daratan lihat ada orang-orang nyembah patung. Terus Bani Israel ngomong ke Nabi Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Hei Musa, tolong buatkan kami sesembahan sebagaimana mereka ini juga punya sesembahan-sesembahan. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan di antara penyebab terjadinya bid'ah atau kesyirikan adalah apa tadi? At-tasyabbuh bil kufar. Di antara ayatnya adalah surat Al-A'raf ayat 138. Dan hadisnya ada tadi riwayat Imam Tabrani. Al-A'raf 138 ini menjelaskan Bani Israel yang tadi itu. Habis selamat dari laut sampai di daratan, mereka lihat orang kafir punya sesembahan, minta ke Nabi Musa, tolong buatkan sesembahan seperti mereka juga punya sesembahan. Kemudian sekarang ikhwatul iman, sudah adzan ya ini. Adzan dulu terus kita lanjutkan dikit insyaallah. Silakan adzan yang bagian adzan. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد رسول الله والفضيلة وبعث مقام محمود. طيب نواصل قليلا. رقم كم الآن؟ السبب الخامس من أسباب البدع taqdimul aqli 'alan naqli, mendahulukan akal daripada dalil. Ini biasanya orang ahli filsafat, orang Mu'tazilah, dan kebanyakan ahli bidah taqdimul aql atau yuqaddimunal aqla 'alan naqla. Bisa paham maksudnya taqdimul aqli 'alan naqli? Paham ya? Mendahulukan akal daripada dalil. Nah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas arsy. Kata mereka, la, tidak mungkin ini Allah kok di atas arsy. Berarti Allah butuh arsy dong. Berarti arsy-nya lebih gede dong. Kalau Allah di atas arsy berarti pertama Allah butuh arsy. Yang kedua berarti arsy-nya lebih gede. Tiga berarti Allah di atas. Berarti dipikir-pikir. Yang ngomong ini Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, Allah beristiwa di atas arsy. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, na'am sami'na wa ata'na, Allah fawqal arsy. Nuqtah. Laisal fasilah. Paham? Bukan koma, titik sudah. Sami'na wa ata'na. Yanzilu Rabbuna, Allah turun ke sepertiga malam terakhir ke langit dunia dan mengatakan tiga hal. Siapa yang minta aku kasih, siapa yang berdoa aku kabulkan, dan siapa yang minta ampun aku ampuni. Allah setiap sepertiga malam turun ke langit dunia. Mereka berkata, loh kalau Allah turun ke langit dunia sepertiga malam, kan bumi ini terus gantian. Sekarang di sini sepertiga malam, nanti gantian di Sumatera sepertiga malam. Berarti Allah begini-begini terus dong. Naik turun, naik turun, naik turun. Katanya di arsy kok naik turun, naik turun. Itu akalmu yang ngomong kayak gitu. Kita enggak kok. Kita mengimani tanpa membagaimanakan. Paham? Allah mengatakan melalui Rasulullah, yanzilu Rabbuna, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir.
Sami'na wa ata'na. Itu gak mungkin nanti kalau, kenapa kok gak mungkin? Karena sebelumnya ente sudah menvisualisasikan dan menyerupakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Ya. Di sisi lain percaya kalau ada seorang yang sakti tinggalnya di Surabaya tapi bisa Jumatan di Mekah. Itu percaya. Tapi di sisi lain Allah turun ke langit dunia pada Allah yaf'alu ma yasha. Alaysa kadzalik? Nah, ini kenapa? Ini nomor berapa tadi? Nomor 5, sebabnya adalah taqdimu apa tadi? Al-aql 'ala naql. Ini bahaya. Ahlus sunnah wal jamaah yuqaddimuna madha? An-naqla 'ala al-aqli. Oke, nomor berapa sekarang? Nomor 6, min as-sabab as-sadis min asbab wuqu'il bid'ah, yakni al-a'mal bil ahadis al-mawdu'ah. Al-a'mal bil ahadis al-mawdu'ah, mengamalkan hadis-hadis palsu. Ada hadis palsu terus diamalkan. Lah, mengamalkan hadis palsu itu menyebabkan terjadinya bid'ah. Mafhum insyaallah? Nah, itu ya. Nah, insyaallah masalah bid'ah kurang satu pertemuan lagi. Yang belum saya jelaskan, yang pertama anwa'ul bid'ah. Ya, mana anwa'ul bid'ah? Varian-varian bid'ah atau macam-macam bid'ah. Apakah bid'ah itu ada macam-macamnya, Ustaz? Ada. Apa itu, Ustaz? Apa? Bid'ah, hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Apakah begitu pembagiannya? Insya Allah besok saya jelaskan. Ya, anwa'ul bid'ah. Ada bid'ah asliyah hakikiyah, ada bid'ah idhofiyah. Bagaimana penjelasannya? Insya Allah besok kita jelaskan. Terus yang belum saya jelaskan juga, jadi ini kan kita dalam rangka menjelaskan al-asl ats-tsani, sahih? Ya, Imam Ahmad tidak mengatakan al-aslu al-awwal kada, al-aslu ats-tsani. Imam Ahmad nggak pernah ngomong kayak gitu. Cuma kita untuk memudahkan antum saja kita kasih apa? Poin-poin. Poin pertama adalah apa? At-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Al-asl ats-tsani wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiyah dhalal. Kita masih pada pondasi yang nomor berapa? 2. Dan usahakan antum hafal matannya. Ya. Tapi saya dulu pernah hadir di majelisnya Syekh Fauzan di kalangan tulab begini, terus ada anak-anak mahasiswa itu tanya ke beliau, "Syekh, mutun apa yang antum sarankan untuk kami hafal? Kitab-kitab apa yang antum sarankan kepada kami untuk dihafal?" Kata Syekh Fauzan hafidhahullah, kata beliau, yang kalian hafalkan adalah muqarrar pelajaran kalian. Ya, antum lebih baik ngapalkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kaifal hal, ana bi khairin walhamdulillah, ma jinsiyatuka. Itu enggak apa-apa ya. Tapi kalau longgar dan antum bisa mengatur waktunya, ada waktu lebih, hafalkan ini. Karena ini pondasi, intisari ajaran Ahlus Sunnah ya di kitab ini. Dan ini enggak banyak kan. Kalau merasa sudah hafal, bisa datang setoran ke saya kasih hadiah. Ya serius, saya nggak koruan ini. Ya, yang hafal bisa datang ke saya tes, saya kasih hadiah. Ya. Jadi sifatnya mustahab. Apa artinya mustahab? Laisa biwajib, ya. Tapi yang hafal matan ini datang ke saya hafal Ustaz. Kalau ternyata saya tes kok ada salah-salah dikit, tetap dapat hadiah. Tapi kalau salah total, ya tidak dapat hadiah ya. Oke, besok saya jelaskan karena Imam Ahmad mengatakan wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Menurut Imam Ahmad semua bid'ah itu apa? Sesat. Tapi Imam Asy-Syafi'i mengatakan al bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada 2, mahmudah yang terpuji dan madhmumat, yaitu yang jelek. Nah, bagaimana mengkompromikan ucapan 2 imam ini? Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Imam Ahmad juga mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah yang mamduha, yang terpuji. Dan ini bagaimana? Nah, besok insya Allah kita jelaskan itu semuanya. Semoga bermanfaat. Dan nanti yang
yang sudah setor ke saya itu tulisannya ditambahi, disetorkan lagi, nggak apa-apa supaya saya bisa mengikuti. Jazakumullah khairan katsiran ala husni istimaikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.